Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Di tengah suara mengerikan dari tubuh yang pecah, tubuh 10 murid Istana Ilahi dihancurkan dengan kejam menjadi beberapa bagian dalam beberapa tarikan napas oleh Yun Ce yang mengamuk. Saat tinjunya yang berlumuran darah hendak meledak ke tubuh murid Istana Ilahi terakhir, dia tiba-tiba berhenti bergerak dan hanya berdiri di tempatnya. Murid Istana Ilahi yang terjatuh lemas ke tanah sudah lama kehabisan warna. Murid Istana Ilahi awalnya sudah putus asa, tetapi ketika dia melihat gerakan Yun Ce tiba-tiba berhenti, dia melihat satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup. Tubuhnya gemetar saat dia bergegas mundur, "Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku, ah!" Dia berteriak sedih saat seluruh tubuhnya tersedot ke arah Yun Ce. Tangan Yun Ce meraih tengkoraknya, lengan kirinya bersinar dengan cahaya saat pegangannya terbang keluar dan langsung mengubur dirinya ke dalam jiwanya. Murid Istana Ilahi segera menjadi linglung saat ingatannya selama 1 jam terakhir dengan cepat membanjiri otak Yun Ce. Dalam ingatannya, Yun Ce dengan jelas melihat adegan di mana Sulinger melompat dari Clouds and Cliff. Wajah Yun Ce melengkung saat dia mengeluarkan raungan marah, giginya bergemeletuk saat dia dengan keras melemparkan murid Istana Ilahi di tangannya. Bahkan sebelum murid Istana Ilahi itu menyentuh tanah, dia sudah hancur berkeping-keping. Darah merah cerah berceceran di batu-batu gunung. Ke-12 anggota Seven Stars Divine Palace langsung berubah menjadi mayat berdarah yang berserakan di tanah tetapi tidak melakukan apapun untuk mengurangi kemarahan dan rasa sakit di hati Yun Ce. Dia menutup matanya dan melolong liar seperti binatang buas yang mengamuk. Dia berlutut dengan suara keras, tinjunya yang berlumuran darah meledak ke bawah. BOOOOOOOMMM. Sebuah ledakan besar menyelimuti sebagian besar pegunungan Mythical Abode saat batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya menghujani dari puncak ujung awan. Lengan Yun Ce berlumuran darah tapi dia tidak bisa lagi merasakan sedikit pun rasa sakit. Dia berlutut di tanah, kedua tangannya dengan kaku mencakar tanah. Napas yang kasar dan berat keluar dari tenggorokannya saat seluruh tubuhnya bergetar dengan cara yang sangat keras. Mengapa? Kenapa jadinya seperti ini? Yun Ce merasa seolah jiwanya telah tertusuk oleh 10.000 anak panah, kehilangan Linger selalu menjadi titik kesakitan dan penyesalan terbesar dalam hidupnya. Setelah dia diizinkan untuk bertemu kembali dengan Linger sekali lagi, dia selalu percaya bahwa ini jelas merupakan anugerah terbesar yang pernah dianugerahkan surga kepadanya. Ketika dia mengetahui bahwa dia ditakdirkan untuk mati, keinginan terakhir dan terbesar dalam hidupnya adalah untuk bertemu Linger sekali lagi, bahkan jika dia hanya bisa menatapnya dari kejauhan. Dia menggunakan tabut mendalam primordial, mengambil satu-satunya kesempatannya untuk datang ke benua Azure Cloud. Setelah dia memastikan bahwa semua yang terjadi di sini 6 tahun lalu bukanlah mimpi, dia sangat gembira. Namun, bahkan sebelum dia bisa melihat Sulinger, dia malah menerima berita tragis seperti itu. Akhir seperti ini adalah, di kehidupan masa lalunya, dia membiarkan balas dendam menghabiskan mata dan jiwanya. Sulinger telah memberikan segalanya padanya, memberinya cukup air mata untuk bertahan seumur hidup tetapi dia bahkan tidak membuat satu janji pun padanya. Dalam kehidupan ini, ketika dia bertemu Sulinger lagi di alam mimpi itu, dia telah membuat semua janji itu padanya, tetapi sebelum dia bisa membuat kata-kata itu menjadi kenyataan, kata-kata itu telah menyebabkan dia menunggu dengan sia-sia selama 6 tahun, sebelumnya dia kehilangan dia sekali lagi. Dosa apa yang dia lakukan? Rasa sakit jiwanya terkoyak menyebabkan Yun Ce tidak dapat merasakan keberadaan tubuhnya atau panca inderanya. Air mata sedingin es menetes ke tanah di samping tangannya. Mengapa surga harus memperlakukannya seperti ini?
Tidak, ini salahku, ini semua salahku, kata Yun Ce sambil seluruh tubuhnya gemetar. Dia telah mengatupkan giginya begitu keras hingga dia hampir menghancurkannya. Mengapa aku membuang begitu banyak waktu untuk menghadapi Su Haoran dan bajingan-bajingan lainnya? Jika aku datang lebih awal, segalanya tidak akan menjadi seperti ini, mungkin, dan Linger akan baik-baik saja. Itu semua salahku. Pupil Yun Ce menjadi merah saat dia mengangkat lengan kirinya dan membenturkannya dengan keras ke dadanya sendiri. Dadanya tenggelam karena beban pukulan ini saat panah darah panjang dikeluarkan dari tubuhnya. Namun rasa sakit yang dirasakan tubuhnya bahkan tidak sampai 1/10.000 penderitaan yang dialami hatinya. Di bawah pukulannya, sebuah batu berharga kecil dan halus yang dia simpan di dalam pakaian di sekitar dadanya tersentak tinggi ke langit, menghantam batu gunung di depannya. Ini mengeluarkan suara yang jelas dan tajam seperti batu sebelum memantul kembali ke arah Yun Ce sementara itu diam bersinar dengan cahaya ungu kusam. Cahaya ungu lemah yang berkedip di matanya menyebabkan Yun Ce membekukan lengan yang baru saja hendak menghancurkan dadanya lagi. Detik berikutnya, dia melompat ke depan secepat kilat, mengambilnya di tangannya. Batu berharga kecil berbentuk belah ketupat mengeluarkan cahaya ungu yang hangat. Batu berharga ini bukanlah batu giok biasa, itu adalah kristal jiwa yang diberikan Su Hengshan padanya. Kristal jiwa Su Linger. Kristal jiwa terikat dengan jiwa pemiliknya, begitu jiwa pemiliknya padam, kristal jiwa akan langsung hancur. Di sekte yang sedikit lebih besar, anggota penting sekte tersebut akan meninggalkan kristal jiwa di dalam sekte tersebut. Jadi jika mereka meninggal saat berada di luar negeri, sekte mereka akan menjadi orang pertama yang mengetahuinya. Namun kristal jiwa Su Linger yang dipegangnya di tangannya, belum hancur dan masih bersinar dengan cahaya jiwanya. Linger belum mati, seolah-olah mata air dingin mengalir ke tubuh Yun Ce, menyebabkan jantungnya yang kacau menjadi sangat dingin dan sadar. Dia dengan erat mencengkeram kristal jiwa saat dia bergegas ke sisi Clouds and Cliff. Tebing berkabut itu begitu dalam sehingga Yun Ce tidak bisa melihat dasarnya. Clouds and Cliff juga dikenal dunia sebagai makam dewa kematian. Sepanjang sejarah benua awan biru, tak terhitung banyaknya orang yang terlempar dari tebing ujung awan atau mencoba menuruni tebing ujung awan, namun tidak ada satu orang pun yang kembali hidup. Ini termasuk keberadaan luar biasa hebat yang mirip dengan dewa, bagi kebanyakan orang, raja. Selain itu, ini bukanlah sesuatu yang disembunyikan, itu adalah sesuatu yang merupakan pengetahuan umum di benua Azure Cloud. 12 orang dari Seven Stars Divine Palace bisa membohonginya tetapi kenangan itu tidak bisa membohonginya. Su Linger memang telah melompati Clouds and Cliff. Namun, kristal jiwa hangat dan tak terputus yang ada di tangannya juga tidak akan berbohong padanya. Yun Ce melangkah ke tepi Clouds and Cliff sambil menghirup udara dalam-dalam, berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan jantungnya yang berdetak kencang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam dengan suara bingung, Linger masih hidup, Linger belum mati, Linger belum mati. Dia tiba-tiba mengudara dan melayang tepat di atas Clouds and Cliff. Setelah itu dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk berteriak ke jurang tak terbatas di bawahnya. Masih tertinggal, ini Yun Ce, Linger, di mana kamu, Linger? Suaranya diperkuat oleh energi yang sangat besar, sehingga bisa terdengar dari jarak 50 km. Tapi itu telah sepenuhnya ditelan oleh jurang hitam legam di bawahnya. Dia tidak mendengar tanggapan sekecil apapun, bahkan setelah waktu yang lama berlalu, dan yang lebih penting, dia tidak mendengar tanggapan Su Linger. Di atasnya ada kubah biru surga yang tak terbatas, di bawahnya ada jurang tak berujung. Pada saat ini, sepertinya dia sedang berdiri di perbatasan antara surga dan neraka dan satu-satunya suara yang tersisa di dunia ini hanyalah suara nafasnya dan suara detak jantungnya. Dia perlahan mengangkat tangannya,
kristal jiwa yang terikat dengan jiwa Suling bersinar dengan cahaya hangat. Cahaya hangat ini memberitahunya bahwa Sulinger masih hidup di dunia ini, menunggu untuk bertemu kembali dengannya. Dia terus menatap kristal jiwa dan sosok Sulinger perlahan muncul di depan matanya. Yang pertama adalah Sulinger dari kehidupan sebelumnya, gadis yang tampak seperti peri melankolis, gadis yang menangis tak terhitung jumlahnya atas dirinya. Berikutnya adalah Sulinger dari 6 tahun yang lalu, gadis yang memiliki senyum bidadari, gadis yang menangis saat mengatakan kepadanya bahwa dia pasti harus kembali. Yunce dengan lembut menggenggam kristal jiwa di tangannya saat dia berhenti berteriak. Kekacauan tiba-tiba lenyap dari matanya, menjadi sangat jelas saat tubuhnya perlahan turun. Setelah itu dia mulai menambah kecepatan dengan cepat saat dia terjun ke bawah menuju jurang tak terbatas di bawahnya seperti meteor yang jatuh. Yunce, aku ingin kau berjanji padaku, saat kau pergi ke benua Azure Cloud, terlepas dari apakah itu terjadi cepat atau lambat, kau tidak diperbolehkan mendekati tebing ujung awan lagi. Bahkan jika kekuatanmu menjadi 100 kali lebih kuat dari saat ini dan kamu tumbuh cukup kuat untuk menyapu seluruh benua dan dengan mudah mengalahkan seseorang seperti Suanyuan Wentian. Kamu tidak boleh mencoba menyelidiki dasar tebing ujung awan, aku tidak tahu kamu apa yang bersembunyi di dasar Clouds and Cliff. Kengeriannya jauh melampaui apa yang dapat Anda bayangkan. Saya mengerti. Saya tidak akan pernah mendekati Clouds and Cliff mulai sekarang. Bahkan jika aku berakhir di Clouds and Cliff karena keadaan khusus, aku pasti tidak akan mencoba menyelidiki apa yang tersembunyi di bawah. Ini adalah sesuatu yang aku janjikan padamu Jasmine, jadi aku pasti tidak akan pernah mengingkari janji ini. Peringatan yang diberikan Jasmine kepadanya dengan nada paling keras bergema di telinganya. Sumpah yang diucapkannya di depan Jasmine juga jelas terngiang-ngiang di benaknya. Jasmine, maafkan aku akan mengingkari sumpah yang kubuat padamu saat itu. Selama hidupku di benua Azure Cloud, aku berpikir bahwa hal terpenting dalam hidupku adalah balas dendam. Namun saat Linger meninggal dalam pelukanku, aku tiba-tiba merasa seolah-olah seluruh duniaku telah menjadi hampa dan kosong dan rasa sakit serta penyesalan terus mengikutiku selama sisa hidupku. Aku tersiksa oleh rasa sakit dan penyesalan setiap saat. Saya sudah bangun. Dalam mimpiku, aku bermimpi berkali-kali bahwa semua itu bohong dan Linger masih ada di sisiku. Aku bermimpi bahwa aku rela mengesampingkan segalanya demi dia, untuk memberikan seluruh diriku padanya. Terlebih lagi, impian dan harapan itu secara ajaib menjadi kenyataan, jadi bagaimana aku bisa kehilangan dia lagi? Linger, Yunce berbisik pelan saat dia turun ke dalam jurang, bahkan jika aku dikuburkan selamanya bersamamu di makam Dewa Kematian, aku pasti tidak akan melepaskanmu lagi. Yunce turun tanpa ragu atau takut. Sebaliknya, ia tumbuh semakin cepat saat ia menggenggam erat kristal jiwa Sulinger di tangannya. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh di dalam hatinya agar benda itu tidak pecah, agar tidak pernah pecah. Dalam sekejap mata, dia telah turun sejauh 3000 meter dan sekelilingnya telah menjadi lautan kegelapan yang gelap gulita. Dia mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa dia tidak bisa lagi melihat sedikit pun cahaya di ruang di atasnya. Linger, di mana kamu? Di mana sebenarnya kamu? Saya tahu bahwa Anda pasti aman dan sehat, saya akan segera menemukan Anda. Kegelapan secara naluriah menimbulkan ketakutan pada diri manusia, apalagi kegelapan mutlak yang terdapat di jurang yang dalam. Tapi kecepatan turunnya Yunce tidak melambat sedikit pun, malah semakin cepat seiring berjalannya waktu. Kristal jiwa di tangannya memberitahunya bahwa Sulinger pasti menunggunya di dunia di bawah jurang maut. Sebelumnya, keterlambatannya telah mengakibatkan dan membawa hasil yang buruk di mana Sulinger memilih untuk melompat ke Clouds and Cliff. Jadi bagaimana dia bisa mentolerir sedikit pun keraguan dan kelesuan saat ini? Api Phoenix merah menyala di tangan Yunce,
menerangi dunia jurang yang gelap gulita. Namun di bawah cahaya yang terpancar dari api Phoenix, dia hanya melihat secercah kegelapan dan dia tidak melihat ujung jurang yang terbentang di bawahnya. Yunce hanya memadamkan api Phoenix yang menyala dan melanjutkan penurunannya dengan kecepatan penuh. Dalam sejarah Azure Cloud Continent, banyak praktisi mendalam yang mencoba menuruni Clouds Enclave telah melakukannya dengan sangat lambat dan hati-hati. Bahkan Jasmine tetap waspada dan berhati-hati saat menuruni tebing ujung awan beberapa bulan lalu. Jadi Yunce jelas merupakan orang pertama yang dengan gila-gilaan bergegas menuruni tebing yang merupakan jurang paling mengerikan di seluruh benua Azure Cloud, atau bahkan di seluruh dunia. Angin bersiul di telinganya saat udara perlahan menjadi gelap dan dingin. Jantung Yunce yang berdetak kencang tidak bisa mengatur dirinya sendiri dari awal hingga akhir. Dia membayangkan bahwa dunia di bawah jurang adalah perairan yang sangat luas, atau mungkin itu adalah hutan yang gelap gulita, tapi apa yang memungkinkan seseorang yang jatuh di sini untuk bertahan hidup sementara menyulitkan mereka untuk melarikan diri. Jadi, Linger pasti aman. Selama dia jatuh ke dunia di bawahnya, dia pasti bisa menemukannya. Jasmine dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa dunia di bawah Clouds Enclave sangat mengerikan, bahwa dunia itu memiliki kengerian yang bahkan tidak dapat dia bayangkan. Tapi saat ini, dia mengerahkan seluruh upayanya untuk melekat pada pikiran-pikiran itu, menggunakan seluruh kekuatannya untuk melanjutkan, percaya. Di tengah kegelapan dan angin menderu, dia terus turun beberapa ribu kaki. Saat ini, dia akhirnya mulai merasakan aura aneh yang dirasakan Jasmine saat itu. Aura ini adalah energi iblis kegelapan. Mengapa ada energi iblis di sini? Jika itu orang lain, mereka hanya akan menganggap ini sebagai aura yin yang secara alami muncul di dasar jurang yang dalam. Namun, Yunce telah bertarung melawan Fen Juechen dan Xuan Yuan Wentian, serta berinteraksi dengan iblis sebenarnya di dalam sarang setan pembantaian bulan sebelumnya. Dalam sekejap, dia tahu bahwa aura ini adalah jenis aura yang sama dengan aura iblis pada penguasa iblis pembantaian bulan. Namun, aura iblis ini sangat lemah, setidaknya berdasarkan indera Yunce. Jika seseorang tidak memperhatikan, ada kemungkinan aura itu tidak akan terdeteksi. Karena Yunce merasa sangat cemas, meskipun dia bertanya-tanya sejenak, dia tidak terlalu memikirkannya dan terus turun dengan kecepatan maksimum. Biasanya, dia adalah orang yang sangat berhati-hati. Saat mencari di wilayah yang sangat berbahaya, dia pasti akan mengambil setiap langkah dengan hati-hati. Namun, hari ini, menghadapi makam Dewa Kematian, yang paling menakutkan di benua Azure Cloud, dia malah bergegas menuju kematiannya tanpa peduli. Suara angin menjadi semakin menakutkan. Dia sudah turun cukup lama. Berdasarkan perkiraannya, dia sudah terjatuh lebih dari 30.000 kilometer namun belum ada tanda-tanda akan berakhir. Jantungnya berkontraksi semakin erat. Kekuatan Sulinger hanya ada di alam mendalam roh sehingga tidak perlu berbicara tentang terbang karena kemampuannya untuk melayang di udara sangat lemah. Jatuh dari jarak 3 km sudah pasti kematian, apalagi 30 km. Namun, kristal jiwa yang dia pegang di tangannya tetap utuh dan hangat sepanjang waktu. Kedua tangan Yunce mengepal sedikit lebih erat saat dia mencoba menyingkirkan otaknya dari semua pikiran tidak berguna lainnya. Baginya saat ini, mengetahui bahwa Sulinger masih hidup saja sudah cukup. Tidak peduli apa yang terjadi di bawah, tidak peduli apa yang terjadi pada Sulinger, kali ini, seumur hidup ini, dia pasti tidak akan melepaskannya lagi. Bukan hanya jurang dalam dan gelap yang tidak diketahui, bahkan jika dia tahu itu adalah neraka, dia akan melompat turun tanpa ragu-ragu. Ketika dia melompati Clouds Enclave untuk pertama kalinya, dia kehilangan kesadarannya saat dia turun. Dia tidak tahu di mana dia mendarat atau berapa lama dia jatuh. Baru kali ini dia tahu betapa menakutkannya jurang terdalam di bawah tebing ujung awan.
Setelah terjatuh beberapa kilometer lagi, dia masih belum mencapai dasar jurang. Namun, tubuh Yun Ce tanpa sadar telah melewati pos pemeriksaan saat ini dan memasuki dunia yang berbeda. Seketika, tubuh Yun Ce terasa sangat dingin. Aura dingin yang kuat dan sangat padat mulai menyerang dari sekeliling, menyerang seluruh tubuh dan pembuluh darahnya yang dalam. Pada saat yang sama, dia merasakan daya tarik yang kuat datang dari bawah. Seolah-olah ada banyak tangan kegelapan tak terlihat yang menariknya dengan keras. Dia langsung mengumpulkan kekuatannya dan mencoba melawan, tetapi kekuatan gaya tariknya terlalu ekstrim. Kekuatannya yang dalam tampak seperti setitik debu di depan kekuatan ini dan dia bahkan tidak bisa mengumpulkan sedikit pun perlawanan saat dia diayunkan ke bawah dengan keras. Dengan tangisan yang menyakitkan, seperti batu yang dilempar dengan kekuatan besar, Yun Ce terjatuh terlebih dahulu dan turun sejauh ribuan kilometer sebelum akhirnya menabrak benda yang sangat keras. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya hingga membuatnya mati rasa saat dia terjatuh di sana. Setelah beberapa waktu, dia akhirnya berhasil meronta dan duduk. Yun Ce menekan satu tangan ke kepalanya sementara tangan lainnya menekan ke lantai. Akhirnya dia bereaksi. Di bawahnya ada tanah keras, yang berarti ini adalah dasar jurang. Permukaan yang bersentuhan dengan telapak tangan terasa dingin namun keras. Perasaan yang diberikan padanya adalah bahwa ini bahkan lebih keras daripada baja dalam terberat yang pernah dia lihat di benua langit yang mendalam. Saat Yun Ce ingin berdiri, ketika lengannya mencoba menopang tubuhnya, dia duduk dengan berat sekali lagi. Mulutnya terbuka lebar dan dia hampir harus menggunakan seluruh kekuatannya sebelum dia berhasil bernapas sekalipun. Dia merasa tercekik, seolah ada pelat baja yang sangat berat menekan dadanya. Otaknya terasa pusing dan pikirannya kabur hingga ia merasa seolah ruhnya meninggalkannya. Kejernihan pikiran yang tersisa di otaknya memberitahunya bahwa ini adalah kekuatan melahap yang berasal dari aura iblis gelap. Melahap kekuatan hidup dan jiwa seseorang. Ketika dia pertama kali memasuki sarang setan pembantaian bulan, dia sudah merasakan perasaan seperti ini. Sekarang, kekuatannya yang dalam jauh lebih unggul dari waktu itu tetapi beberapa puluh kali lebih tak tertahankan. Hanya beberapa saat dan dia merasa seolah-olah dia telah kehilangan separuh hidupnya. Karena aura iblis gelap bahkan lebih padat daripada yang menakutkan di sarang setan pembantaian bulan, dan itu berkali-kali lebih kuat. Selain itu, aura iblis gelap jenis ini tidak hanya melahap kekuatan hidup dan jiwa, tetapi juga menekan energi yang sangat besar. Jika bukan karena vena mendalam dewa jahatnya yang tidak ditekan, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan perlawanan sama sekali. Energi iblis, kenapa ada energi iblis yang begitu menakutkan? Yun Ce mengerang tapi dia hampir tidak bisa mendengar suaranya sendiri. Dia menggelengkan kepalanya dengan kuat dan berjuang untuk mempertahankan kesadarannya sebelum dia menggeliat ke posisi duduk tegak. Dia dengan cepat menenangkan pikirannya dan menggunakan jalan agung Sang Buddha. Ini dimulai perlahan sebelum berputar semakin cepat. 54 pintu masuk yang mendalam dan semua pori-pori di tubuhnya terbuka dan untaian energi langit dan bumi memasuki tubuhnya seperti aliran yang menyegarkan, berubah menjadi kekuatan dan daya hidup. Di atas kepala Yun Ce, sebuah pagoda mini berwarna emas pucat muncul samar-samar dan mulai berputar perlahan. Di dunia kegelapan yang menakutkan di luar imajinasi, kekuatan hidup dan jiwanya dilahap dengan cepat. Namun, pada saat yang sama, jalan agung Buddha juga dengan cepat mengisi kembali kekuatan hidup. Dan jiwanya dengan mengambil energi langit dan bumi yang lebih padat dari biasanya dari dunia gelap yang sangat padat, secara bertahap, saat pagoda emas mini berputar tanpa suara, melahap dan pemulihan akhirnya mencapai keseimbangan yang unik. Sama seperti saat itu di dalam sarang setan pembantaian bulan, hanya saja kali ini memakan waktu lebih lama. Yun Ce membuka matanya dan menghirup udara pengap yang panjang.
Pandangan dan kesadarannya akhirnya kembali normal tetapi dia tidak merasakan sedikit pun kegembiraan dalam dirinya. Sebaliknya, hatinya semakin tenggelam. Aura iblis kegelapan yang setidaknya 10 kali lebih padat daripada sarang setan pembantaian bulan, ini adalah dunia yang sangat menakutkan sehingga tidak ada orang normal yang bisa membayangkan seperti apa rasanya. Bukan hanya orang normal, bahkan mereka sekuat Little Demon Empress atau Feng Shuier, jika mereka jatuh ke dunia ini, niscaya mereka akan kehilangan nyawa dalam waktu 15 menit. Dia memiliki urat nadi dewa jahat dan kekuatan dewa kemarahan. Yang pertama menolak penindasan kekuatan besar sementara yang kedua mempertahankan vitalitas dan kekuatan jiwanya. Itulah satu-satunya alasan mengapa dia bisa bertahan di dunia ini begitu lama, dan hanya dia yang bisa melakukan hal seperti itu di dunia ini. Jika Sullinger jatuh ke dunia ini, bahkan jika dia tidak mati, dia pasti tidak akan bisa bertahan hidup di dunia seperti itu. Berada hanya di alam mendalam roh akan menjadi kematian instan di dunia seperti itu. Namun, mengapa? Yunce membuka telapak tangannya, kristal jiwa yang telah dipegang erat olehnya selama ini masih bersinar dengan cahaya ungu samar. Kristal jiwa belum pecah, artinya pemiliknya masih hidup. Namun, Sullinger telah melompati Clouds and Cliff sebelum dia dan akan turun ke dunia yang sama. Dengan fisik dan kekuatannya yang luar biasa, tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Apa yang terjadi? Mungkinkah ini bukan kristal jiwa Sullinger? Tidak bisa. Itu pasti tidak bisa. Yunce menggelengkan kepalanya keras untuk menolak gagasan itu. Ini diserahkan kepadanya secara pribadi oleh Su Hengshan dan dia telah memegangnya erat-erat selama puluhan hari ketika dia berada di penjara. Itu tidak mungkin salah. Itu pasti tidak mungkin. Linger pasti aman, hanya saja aku belum menemukannya. Yunce berdiri. Api gagak emas di tubuhnya menyala dengan kuat tetapi hampir tidak menerangi radius 15 meter di sekitar Yunce dalam kegelapan yang ekstrim. Di bawah kakinya, lantai rata dengan sesekali ada benturan di sana-sini. Seluruh area berwarna hitam dan tidak mengandung warna lain. Tak jauh dari situ, di sampingnya, terlihat sisi gunung tempat ia turun. Dia memiringkan kepalanya dan melihat ke bawah, mengingat kekuatan tarik yang tidak bisa dia tolak. Jantungnya menegang dan dia melompat dengan seluruh kekuatannya, terbang ke udara. Dia terus terbang beberapa ratus meter tetapi tetap tidak ada perubahan. Namun, saat dia berada sekitar 3 km dari tanah, gaya tarik yang sangat menakutkan tiba-tiba mencengkeramnya dari udara tipis. Yunce bersiap dan segera membuka gerbang api penyucian. Lonjakan energi yang sangat besar membuat tubuhnya bangkit dengan kekuatan penuh. Namun, kekuatan dari kekuatan penuhnya tampak seperti sepotong daun di dalam gelombang besar, di bawah pengaruh gaya tarik-menarik dan seketika, dalam sekejap, dia terlempar dengan keras ke tanah seperti sebelumnya. Dengan suara keras, Yunce terlempar ke tanah dan bahkan jungkir balik beberapa kali. Seluruh tubuhnya hampir hancur dan api di tubuhnya padam. Namun, tanahnya tetap baik-baik saja dan tidak ada sedikit pun kerusakan di atasnya. Yunce meringis kesakitan. Saat dia melihat ke langit yang gelap, hatinya tenggelam. Sekarang, Yunce sudah mengerti mengapa jika seseorang terjatuh dari Clouds and Cliff, tidak akan ada jalan kembali. Itu adalah kematian yang pasti. Aura iblis kegelapan yang sangat menakutkan ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditolak oleh para praktisi di dunia ini. Bahkan jika mereka begitu kuat sehingga mereka bisa menahannya untuk sementara, dengan daya tarik yang begitu menakutkan, pada dasarnya tidak ada jalan keluar. Ini juga berarti bahwa siapapun yang melakukan kontak dengan dunia gelap di dalam jurang yang dalam akan langsung tertarik. Tidak ada peluang untuk berjuang, apalagi melarikan diri. Ini juga sebabnya, Jasmine memperingatkannya untuk tidak pernah mencoba dan menjelajahi dunia di bawah Clouds and Cliff.
Yunce tidak berusaha menantang daya tarik yang menakutkan itu karena sekeras apapun daun berjuang, ia tidak akan pernah mampu mengatasi gelombang besar itu. Dia mengangkat tangannya dan menatap tajam ke arah kristal jiwa yang bersinar ungu. Di dunia seperti itu, bagaimana mungkin Linger bisa hidup? Begitu dia bersentuhan dengan dunia ini, dalam waktu kurang dari beberapa saat, dia akan melakukannya, akan sepenuhnya dilahap oleh kegelapan tanpa meninggalkan jejak. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Mungkinkah Su Hengshan benar-benar telah mencampurkan kristal jiwa? Itu tidak benar. Aku tidak bisa berpikir seperti ini. Bagaimana mungkin aku bisa berpikir seperti ini? Yunce menggelengkan kepalanya dengan sedih, menutup telapak tangannya dan memegang kristal jiwa dengan erat. Aku harus percaya kristal jiwa ini, aku harus percaya pada Ling, dan aku harus percaya pada keajaiban. Linger, yang sudah pernah hilang dariku, bisa muncul lagi dalam hidupku. Alasan apa yang membuatku tidak percaya bahwa dia masih bisa hidup dengan aman? Dengan kepalanya dipenuhi pemikiran bahwa Su Linger pasti masih hidup, Yunce berdiri sekali lagi dan menyalakan api Golden Crow miliknya. Dia mengambil setiap langkah perlahan, mencari di kegelapan dunia yang menyeramkan ini. Bahkan setelah berjalan beberapa saat, pemandangan yang dilihatnya tetap sama, menakutkan, gelap, kosong dan sepi. Ini seperti dunia kematian yang kosong. Selain kegelapan dan aura iblis yang sangat kuat, tidak ada yang lain. Masih tertinggal, Ling, Yunce mulai berteriak keras, berharap akan muncul keajaiban. Teriakannya tidak terdengar terlalu jauh di kegelapan yang pekat. Saat dia dengan hati-hati maju ke depan berharap menemukan sesuatu, dia mulai memfokuskan energinya yang besar untuk berteriak. Masih tertinggal, itu Yunce. Di mana kamu? Aku tahu kamu di sini. Dia maju selangkah demi selangkah dan terus berteriak. Di dunia yang sangat gelap, cahaya dari api di tubuhnya tampak sangat mencolok. Dalam kegelapan, dia tidak tahu seberapa jauh dia telah berjalan. Dia sudah berteriak lebih dari 1000 kali tetapi setiap kali, balasan yang dia dapatkan tetap saja kegelapan dan keheningan. Akhirnya, Yunce berhenti, tanpa sadar, dia sudah tahu bahwa Su Linger tidak dapat bertahan hidup di dunia ini. Di dalam seluruh alam ini, selain dia, tidak ada seorang pun atau makhluk hidup apapun yang dapat bertahan hidup di dunia ini. Namun, dia tidak berani dan tidak mau menerima kenyataan kejam ini. Dia berjuang dalam hati untuk percaya bahwa ini pastinya adalah kristal jiwa Su Linger dan berjuang untuk mengejar kemungkinan kecil terjadinya keajaiban. Dia mendongak, yang bisa dilihatnya hanyalah kegelapan murni. Hatinya tenggelam begitu dalam hingga dia merasa dadanya seperti meledak. Seluruh tubuhnya gemetar saat dia menghirup udara dalam jumlah besar dan menjerit sekuat tenaga. Udara bergetar dan teriakan itu menembus kegelapan, menempuh jarak yang jauh. Pada saat ini, di kejauhan, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Raungan ini datang dari tempat yang sangat jauh, mungkin ribuan kilometer jauhnya. Namun, tubuh Yunce tertegun, dia kehilangan pendengarannya untuk sementara, dadanya terasa seperti dipukul oleh palu besar, organ tubuhnya bergetar dan seteguk darah kembali mengalir melalui tenggorokannya. Ini tadi. Yunce mundur beberapa langkah sebelum dia berhasil menstabilkan dirinya karena hatinya benar-benar terkejut. Suara ini jelas merupakan tangisan binatang buas. Di tempat ini, sebenarnya ada binatang buas yang hidup. Di dunia seperti itu, sebenarnya ada binatang buas yang hidup. Hanya dengan memiliki makhluk hidup yang bertahan hidup di sini sudah cukup untuk mengejutkan Yunce, tetapi yang paling mengejutkannya adalah bahwa hanya auman binatang buas yang dalam dari jarak sejauh itu sudah cukup untuk menyebabkan dia menderita luka dalam. Seolah-olah seorang raja tingkat 8 telah memukul dadanya saat dia tidak berdaya. Kekuatan menakutkan macam apa dan makhluk menakutkan macam apa itu?